Mengapa kamu tidak mengatakan Masya Allahu la quwata illa billah ketika kamu memasuki kebunmu itu, kebun anggur yang dikelilingi dengan pohon kurma, yang di tengahnya ada aliran sungainya, maka kamu tidak mengatakan Masya Allahu la quwata illa billah. Intarni ana aqalla minka malan wa walada. Jika kamu melihat saya, katanya si temannya yang beriman ini, yang dianggap tidak punya itu, jika kamu melihat aku itu lebih sedikit darimu, apanya lebih sedikit? Malan wa walada, anak-anak dan keturunannya. Jadi ini adalah jawaban sekaligus peringatan orang-orang temannya yang beriman itu kepada temannya yang sombong dengan segala yang dimilikinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Al-ayah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salat subuh berjamaah, diberi kesempatan untuk duduk sebentar berzikir, apalagi diteruskan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita. Kalau imam tadi di dalam surat Az-Zariyat, fafirru ilallah, maka seakan kita ini diperintahkan untuk lari cepat menuju ridha Allah. Jadi apa yang kita lakukan dengan segala kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan, ibadah kita, ta'abbud kita, maka semuanya adalah bagian dari beribadah kepada Allah dan bagian dari larinya kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Al-Quran menanyakan fa aina tadhhabun, maka kalian mau pergi kemana, katanya. Maka di dalam Al-Quran ada jawabannya, inni dhahibun ila rabbi, saya mau pergi menuju Tuhanku, katanya. Maka teruskannya, sayahdin, maka Allah juga akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi ada niat baik dari seorang manusia untuk mendapatkan ridha Allah itu bukan sekedar kemudian kita berdiam diri, tidak, tetapi bagaimana upaya kita untuk mendapatkan ridha Allah itu. Kita bergegas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegas untuk mendapatkan ampunan Allah. Setelah itu kita juga berusaha dengan lebih cepat lagi untuk mendapatkan ridha Allah. Artinya orang cepat, misalnya orang ke masjid tidak dengan kesusu, tidak dengan berlari, bukan begitu, tetapi hati kita merasa ada panggilan azan, kita sudah mulai siap untuk berangkat ke masjid untuk menjalankan salat berjamaah. Itu salah satu contohnya saja. Tapi semoga apa yang kita lakukan dengan segala kebaikan itu senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kajian Al-Kahfi kita sudah masuk ke ayat yang ke-39.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Ini adalah jawaban dua orang sahabat, yang satu memiliki kebun yang dikelilingi, yang di situ ada kurmanya, ada anggurnya, kebun anggurnya. Lalu kemudian dia merasa bangga, merasa sombong dengan apa yang dia miliki, sampai mengatakan, saya lebih mulia darimu, kepada temannya yang dianggap tidak punya itu. Saya lebih mulia dari sisi harta dan dari sisi nafaron, dari sisi kelompok pengikut. Maka ketika sudah berbicara begitu banyak karena merasa apa yang dimiliki itu abadi, dimiliki terus-terusnya di dunia, maka seorang yang temannya tadi yang beriman dan bertakwa itu memberikan jawaban, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Mengapa kamu tidak mengatakan ma sya'allahu la quwwata illa billah ketika kamu memasuki kebunmu itu, kebun anggur yang dikelilingi dengan pohon kurma, yang di tengahnya ada aliran sungainya, maka kamu tidak mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Intarni ana aqalla minka malan wa walada. Jika kamu melihat saya, katanya si temannya yang beriman ini, yang dianggap tidak punya itu, jika kamu melihat aku itu lebih sedikit darimu, apanya lebih sedikit? Malah wa walada, anak-anak dan keturunannya. Jadi ini adalah jawaban sekaligus peringatan orang-orang temannya yang beriman itu kepada temannya yang sombong dengan segala yang dimilikinya itu. Ungkapan masya Allah itu kalau kita artikan secara harfiah itu adalah, ini adalah kehendak Allah. Sedangkan la quwwata illa billah itu tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Kata-kata ini bukan sekedar kata basa-basi, tetapi ini adalah kata-kata kalimat thayyibah yang seharusnya memang kita ucapkan pada saat apa? Yaitu pada saat kita mendapatkan kebaikan atau merasa bangga dengan diri kita. Jadi ini sebagai penegasan kita sebagai seorang hamba Allah, bahwa apa yang kita miliki dengan segala kebaikan hidup yang kita miliki ini, yang kita rasakan, yang kita nikmati itu adalah bukan karena sekedar ikhtiar kita kecil, tapi ini semata-mata bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah saja, atas izin Allah saja yang memberikannya. Jadi ini sebagai tameng terhadap hati kita. Takut ada kesombongan, takut ada ujub, takut ada yang lain, merasa kemudian sampai nanti ke syirik itu. Nah itu sebagai tameng ketika mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Tetapi di samping itu, kata-kata masya Allah la quwata illa billah ini juga sebagai tameng. Tameng dari apa? Sebagai dari ain. Ain itu ada yang mengatakan penyakit, ada yang mengatakan penyakit, tapi ada yang mengatakan tidak penyakit. Ain itu pandangan seseorang yang disertai dengan iri dengki. Jadi ini kalau dibahas secara ilmiah memang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pandangan seseorang kepada orang lain itu bisa menjadikan orang itu sakit? Kalau kedokteran ya nggak mungkin, masa cuma dilihat gini aja kok cuma kemudian kita menjadi sakit. Tetapi ini betul-betul kejadian, terjadi memang. Bukan semata-mata tidak, hanya sebatas omongan, bukan omon-omon kata orang sekarang. Tetapi ini kejadian memang. Jadi kalau orang itu memandang seseorang dengan rasa dengki, itu bisa membuat orang sakit. Jadi dulu pernah dalam sebuah riwayat pada zaman Nabi, itu ada seseorang dua orang sahabat sama-sama mandi. Nah, yang mandi itu namanya Sahal bin Hunayf.
dan yang satunya adalah Amir bin Rabi'ah. Nah, ketika sudah sama mandi itu, jadi maka Sahal bin Hunayf ini membuka bajunya. Ketika membuka baju mau mandi itu. Nah, si Amir bin Rabi'ah ini melihat bagaimana badannya Sahal bin Hunayf ini. Ternyata kulitnya itu bagus, mulus, putih, mengalahkan putihnya kulitnya orang perempuan. Maka dikomentarilah oleh Amir bin Rabi'ah ini, kok bagus sekali baju apa itu kulitmu itu, katanya. Maka seketika itu pula Sahal bin Hunayf ini langsung pingsan, diomongin oleh Amir bin Rabi'ah ini, langsung pingsan dan sakit. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sudah sampai di Rasulullah, apa yang terjadi? Tadi begini diceritakan, tadi Amir bin Rabi'ah itu melihat lalu memuji kepada Sahal bin Hunayf. Ternyata Sahal bin Hunayf langsung, itulah yang namanya ain, katanya. Apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah? Coba Amir bin Rabi'ah ini suruh wudu, kemudian air wudunya itu ditadai, setelah itu siramkan kepada Sahal bin Hunayf itu. Maka seketika itu Amir bin Rabi'ah ini kemudian wudu dan airnya kemudian disiramkan kepada Sahal bin Hunayf. Maka kemudian bangun dan sembuh kembali. Jadi kata Rasulullah, seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Al-ain hak, katanya Rasulullah. Ain itu ada, betul, benar adanya. Maka katanya Rasulullah, walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ain. Jika saja ada yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahuluinya, katanya. Karena dengan pandangan itu. Makanya ini sebagai tameng. Nah, kita itu kadang-kadang merasa bangga, kadang-kadang mendapat pujian dari orang lain. Istri saya pernah mengalami hal yang kayak begini. Jadi suatu saat dipuji oleh orang karena lama nggak ketemu, aduh ini dan macam-macam lah. Biasanya kalau ibu-ibu kan begitu. Dapat kemudian malam harinya, kemudian istri saya sakit. Istri saya mengatakan begini, ini jangan-jangan yang namanya ain itu, ya, kata, bilang ke saya begitu. Sakit sampai ke dokter akhirnya. Maka apa yang bisa dilakukan? Banyak istighfar kepada Allah. Jadi tidak semua pandangan yang sifatnya dengki itu bisa menjadikan ain, tetapi pandangan yang dengki itu juga bisa menjadikan orang kena ain itu, bisa menjadi sakit. Tetapi sekali lagi, tidak semua pandangan yang penuh dengan rasa iri dengki, dengan hasad itu bisa menjadikan seseorang sakit. Tetapi bagaimana caranya? Kita itu diajarkan oleh Allah. Diajarkan kalau doa zikir pagi itu kan biasanya di samping membaca Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas 3 kali, lalu kemudian Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, di Al-Falaq itu kan wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi itu adalah tameng kita, minta pertolongan kepada Allah supaya kita itu dihindarkan dari pandangan orang-orang yang dengki. Bisa kemudian ketika nanti kita merasa misalnya dipuji oleh orang lain, apa yang terus kita ucapkan? Maka kita bisa mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Atau orang sekarang ada bacaan lain, Masya Allah tabarakallah, begitu. Jadi kalau kita melihat istri kita cantik, seorang istri melihat suaminya kok lagi ganteng, lagi tampannya, kelihatannya gitu, maka kita ucapkan itu, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah tabarakallah. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Jadi ayat 39 dari surat Al-Kahfi itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika seseorang merasa bangga itu apa? Bangga itu merasa senang dengan apa yang ada di dalam dirinya. Bisa dari fisiknya, bisa dari mobil kita, bisa dari sepeda motor kita, dari segala kekayaan kita. Itu bisa membuat kita bangga.
bisa dengan pakaian kita ini, itu juga bisa membuat bangga. Maka pada saat itulah kita kemudian harus berdoa kepada Allah, mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Jadi ini salah satu adalah tameng kita, baik secara fisik maupun secara ruhani. Ruhani itu biar hati kita itu tidak sombong. Orang boleh bangga dengan apa yang dimiliki, yang dia ada dalam dirinya. Tetapi jangan lupa kita kemudian harus mengembalikan semuanya kepada Allah agar itu tidak menjadi penyakit bagi kita. Nah, ada yang menarik. Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar itu menceritakan tentang ayat ini. Jadi Buya Hamka mengatakan ada seorang tokoh nasional yang mungkin kita sering kita dengar, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu dengan ayat ini sangat luar biasa. Jadi dia sering mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah ketika melihat dirinya, ketika melihat orang lain sukses, ketika ada orang lain mendapatkan kelebihan, kenikmatan dari Allah. Haji Agus Salim mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Sampai-sampai Haji Agus Salim itu menuliskan di dalam sebuah kertas, lalu kemudian ditempelkan di pintu rumahnya. Katanya Buya Hamka, untuk apa? Untuk mengingatkan supaya bahwa apa yang ia miliki dan apa yang ia nikmati itu semata-mata hanya karena Allah semata, bukan karena yang lain. Padahal kita itu tahu siapa Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu memang diplomat, anggap kalau sekarang itu pejabat. Tetapi dia tidak pernah punya rumah pribadi, tidak pernah. Dia selalu menjadi kontraktor terus. Kontraktor apa? Artinya kontraktor, rumahnya ngontrak terus, tidak punya rumah pribadi. Tetapi dia saking senangnya meskipun dengan rumah kontrakannya itu, sampai dia memberikan tulisan dan menempelkan kata-kata Masya Allah la quwata illa billah. Jadi sekali lagi, Masya Allah la quwata illa billah ini adalah tameng rohani kita agar kita tidak menjadi ujub, agar kita tidak menjadi takabur, agar kita tidak menjadi merasa bangga dengan apa yang telah kita lakukan dengan ikhtiar kita. Dan ini sekali tameng bagi kita bahwa apa yang kita miliki dengan anak kita, dengan diri kita, kekayaan kita, anak-anak kita kalau mungkin sukses, semuanya semata-mata karena kehendak Allah semata. Dan yang kedua, secara jasmania, kata-kata ini bisa menjadikan tameng bagi kita agar kita terhindar dari ain, atau ada orang yang mengatakan dari penyakit ain. Jadi penyakit ain biar kita juga tidak sakit, tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita untuk mengaji satu persatu surat Al-Kahfi, dan semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji lebih lanjut surat Al-Kahfi ini. Semoga sekali lagi bermanfaat, dan terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.